Namun, Qin Yichen tidak menanggapi secara positif, dan bahkan berbalik dengan lebih arogan. Lihatlah sekelompok orang percaya. Ingat untuk mematuhi aturan dan tidak melanggarnya. Setelah berbicara, Qin Yichen menyapa orang-orang ini untuk mundur, dan kemudian dia datang ke Gilgamesh. Dengan senyum yang agak acuh tak acuh di wajahnya, setelah Qin Yichen memasuki dunia ini, dia akhirnya bisa menghadapi Gilgamesh tanpa ragu-ragu. Setelah pencerahan, Qin Yichen sekarang telah menguasai jalan Yin dan Yang. Setidaknya, di depan Gilgamesh, itu cukup untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak membiarkan angin jatuh. Namun, mentalitas ini bertahan untuk sementara waktu, dan Qin Yichen menarik Gilgamesh ke dalam kuil Dewa Cahaya. Gilgamesh, jangan marah, krisis suku naga hitam harus diselesaikan sekarang. Ngomong-ngomong, aku juga menyiapkan sesuatu untukmu untuk mengungkapkan perasaanku. Gilgamesh tetap dingin dan tidak berbicara. Gilgamesh merasa sangat tidak nyaman karena begitu nafsu makan orang, memukul tongkat untuk memberi makan gusinya. Biarkan Qin Yichen membawanya ke aula dan mengeluarkan gelang hitam dari aula. Ini adalah sesuatu yang saya buat setelah pencerahan saya sebelumnya. Ini masalah hidup dan mati, dan seharusnya bisa menyelamatkan hidup Anda. Ketidakpuasan Gilgamesh segera menghilang. Dia mengambil gelang itu dan merasakannya dengan hati-hati, dan kulitnya berangsur-angsur menjadi bermartabat. Kamu memberiku benda ini karena serangan suku naga hitam pasti akan gagal? Qin Yichen mengangguk sambil tersenyum. Ya. Latar belakang klan naga hitam tidak cukup untuk melawan istana suci pertempuran terlalu lama. Bahkan jika kamu benar-benar bertarung sampai akhir, hanya klan naga hitam yang akan menderita. Lagi pula, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa orang-orang Olympus akan melepaskannya, kan? Jantung Gilgamesh melonjak tajam. Olympus. Bagaimana saya bisa melupakan hal ini? Hanya memikirkannya sebentar, Gilgamesh menemukan dua alasan, dan Olympus harus mengatasi alasannya. Salah satunya adalah identitas mereka sendiri. Olympus yang dikhianati, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Alasan kedua adalah dia mengendalikan klan naga hitam. Naga hitam adalah sekutu Ares, dewa perang, dan mereka menggunakan naga hitam untuk melawan aula suci perang. Bahkan jika dia mengalahkan Ares, dewa perang, dia pasti akan dikepung dan ditekan oleh Olympus. Karena mereka adalah 12 dewa tuan, mereka tidak akan membiarkan hal-hal seperti pembunuhan dewa terjadi. Dapat dikatakan bahwa dari awal pertempuran ini, tidak ada kebutuhan dan alasan untuk menang. Pada saat itulah Gilgamesh tiba-tiba menyadari bahwa kedua hal ini disebabkan oleh keputusannya sendiri. Jika dia mengikuti instruksi Qin Yichen, dia hanya akan menjadi penasihat. Terlepas dari hasil pertempuran ini, tidak ada kerugian bagi mereka. Apakah pertempuran antara naga hitam dan Ares, dewa perang, ada hubungannya dengan iblis, mereka? Tidak masalah. Mereka tidak perlu melakukan apapun, dan mereka tidak perlu peduli tentang apapun. Mundur dari klan naga hitam, semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Memikirkan semua ini, Gilgamesh sangat kesal. Akan lebih baik jika aku bisa membacanya lebih awal. Ini terjadi karena dia tidak mengerti pikiran Qin Yichen. Di hati Gilgamesh, selain kesedihan, yang tersisa hanyalah kekesalannya yang tumpul. Qin Yichen tidak terlalu memperhatikan pikiran Gilgamesh. Setelah menangani masalah keamanan Gilgamesh, dia duduk kembali di singgasana Lord of Light, menatap keluar aula, dan tenggelam dalam perenungan. Sekarang meskipun Dewa Perang Ares berjanji untuk menguntungkan dirinya sendiri, ini semua adalah keputusan yang dibuat ketika dia tidak mengenal kuil Dewa Cahaya. Yang paling mengerikan adalah dia pasti akan menerangi kuil utama, yang hampir tidak bisa dihindari. Jika masalah ini sedikit lebih awal, itu mungkin untuk menyembunyikannya sedikit, mungkin itu bisa disembunyikan dari Dewa Perang Ares. Namun, setelah ini dilakukan, segalanya menjadi lebih bermasalah. Kecuali, kuil penguasa cahaya dikembangkan dan diperluas, dan Dewa Perang Ares tidak ada hubungannya. Qin Yichen tiba-tiba memikirkan batu pengambilan foto di tangannya. Ada juga retorika Ares, Dewa Perang, yang akan mempercayakan dirinya dengan tugas mengembangkan medan bintang. Kilatan cahaya melintas di benakku. Sudut mulut Qin Yichen tiba-tiba naik menjadi lengkungan yang berlebihan. Di bawah sinar matahari kuil yang lembut dan hangat, senyum ini juga tampak menyeramkan. Hati Gilgamesh mati rasa. Ketakutan yang tampaknya telah melihat musuh alami menyebar ke hati saya. Tanpa sadar mundur beberapa poin. Qin Yichen sekali lagi membuat Gilgamesh menumbangkan kognisinya sendiri. Menurutnya, Qin Yichen selalu memainkan peran sebagai orang tua yang baik. Pada awalnya, dia mendamaikan hubungan Ezio dengan dia, dan kemudian menyelamatkannya. Meskipun saya tidak bisa mengatakan betapa hangatnya itu adalah sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Ditambah dengan toleransi Qin Yichen terhadap para pengikut Lord of Light, ia merasa bahwa Qin Yichen hanyalah seorang pria yang mahir dalam strategi, namun belum tentu jahat dalam pikirannya. Tapi senyum di depannya sangat suram. Gilgamesh sepertinya tidak pernah mengenalnya. Rasa takut terus bersarang di hatiku. Tiba-tiba,
Qin Yichen memulihkan wajah aslinya dan menatap Gilgamesh dengan senyum ramah. Saya punya ide sekarang. Tetapi jika Anda membutuhkan kerjasama Anda, itu akan diperlakukan sebagai bantuan. Sudut mulut Gilgamesh sedikit berkedut. Orang ini harus menunjukkan pada dirinya sendiri. Tapi Gilgamesh tidak bisa menemukan bukti apapun. Hampir menggertakkan giginya kembali. Katakan. Suara lembut dan hangat Qin Yichen datang perlahan. Ini sangat sederhana. Sekarang setelah Anda memiliki hubungan yin dan yang ini, tidak akan ada krisis kehidupan. Kamu membantuku menunda sebanyak mungkin. Jika kamu dapat menghindari pertempuran, kamu dapat menghindari pertempuran. Yang terbaik adalah menunda urusan ras naga hitam dan balai suci pertempuran, selama setengah tahun. Gilgamesh menghela nafas lega, tapi untungnya itu bukan tugas yang sulit. Apalagi menurut rencana awal Gilgamesh, dia ingin menangkap Ares sang dewa perang dan mengangkat kutukan pada Qin Yichen. Tetapi sekarang tampaknya hal-hal tidak dapat berjalan sesuai rencana. Saat pertempuran menjadi cemas, pertempuran demi pertempuran hilang. Gilgamesh jelas menyadari bahwa dia tidak bisa menangkap Ares, dewa perang. Seolah-olah dia tidak bisa mengalahkan Qin Yichen. Daripada menunda masalah ini seperti ini, lebih baik ikuti saja langkah-langkah yang diberikan oleh Qin Yichen. Raja ini akan melakukan apa yang Anda katakan, dan saya akan membalas kasih sayang pertama Anda. Dengan kesombongan Gilgamesh, dia tidak diizinkan menggunakan masalah ini untuk membayar semua kebaikan yang dia miliki. Selain ini, apakah ada yang lain? Gilgamesh seperti orang gila sekarang, dan hanya ada satu hal di benaknya, dan itu adalah bagaimana membalas budi yang dia miliki. Sekarang dia bisa merasakan lebih dan lebih bahwa, seiring berjalannya waktu, dia akan memiliki kesempatan untuk membalas kebaikannya, tidak banyak. Sebagai seorang raja, bahkan jika dia adalah raja yang putus asa, dia tidak diizinkan untuk berutang kebaikan kepada siapapun sampai dia dikalahkan.